Sahabat Bunda, sebelum cerita ini kumulai, aku ingin bertanya padamu. Kamu sedang mendengarkan cerita ini dari mana? Kota apa? Desa mana? Atau mungkin dari kamar kecil yang sunyi tempatmu sering menahan air mata? Tulis di komentar ya, karena siapa tahu kisahku ini juga sedang kamu jalani di hidupmu. Dan mungkin, melalui cerita ini, kita bisa saling menguatkan. Malam itu masih sangat jelas dalam ingatanku. Namun sebelum sampai ke malam yang mengubah segalanya, izinkan aku membawa dirimu kembali ke awal. Ke hari ketika aku memutuskan untuk mencoba bersabar tinggal di rumah mertua. Hari ketika aku meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanyalah proses menjadi seorang istri. Bahwa semua ini adalah bagian dari perjuangan rumah tangga. Bahwa luka yang kuterima akan terbalas oleh kebahagiaan di kemudian hari. Sejak pertama kali melangkahkan kaki ke dalam rumah itu, aku menundukkan kepala. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membantah. Untuk tidak banyak bicara. Untuk tidak mudah tersinggung. Karena aku percaya, kata orang, perempuan yang menikah harus bisa beradaptasi. Harus kuat. Harus bisa menerima bahwa hidupnya kini bukan lagi miliknya sendiri. Aku memilih diam ketika caraku mencuci piring dikomentari. Aku memilih tersenyum ketika masakanku dianggap kurang terasa. Aku memilih mengangguk ketika semua yang kulakukan dianggap selalu kurang tepat. Setiap hari aku menenangkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah masa penyesuaian. Bahwa waktulah yang akan melunakkan semuanya. Bahwa sabar adalah satu-satunya jalan yang bisa kupilih. Namun sabar bukanlah sesuatu yang ringan ketika harus dilakukan setiap hari. Sabar bukan hanya menahan marah. Sabar bukan hanya menutup mulut. Sabar bukan hanya menelan kata-kata yang ingin diucapkan. Sabar juga berarti membiarkan hatimu perlahan terkikis, tanpa ada tempat untuk bersandar. Di rumah itu, aku merasa seperti tamu yang tidak pernah benar-benar diterima. Aku melakukan pekerjaan rumah dari pagi hingga malam. Namun keberadaanku selalu terasa kurang. Setiap gerakanku diperhatikan. Setiap langkahku dinilai. Setiap keputusan kecil yang kuambil selalu dibandingkan dengan cara mereka. Di meja makan, aku duduk paling akhir. Aku tidak berani menyentuh makanan sebelum yang lain mempersilakan. Aku tidak banyak bicara karena aku takut dikira lancang. Aku belajar mengukur napasku, mengukur suaraku, bahkan mengukur kehadiranku sendiri. Sahabat Bunda, apakah kamu pernah berada di posisi seperti ini? Posisi di mana kamu mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang sopan, perempuan yang kuat, namun justru perlahan kehilangan dirimu sendiri. Jika iya, ketikkan di komentar dari mana kamu sedang mendengarkan cerita ini, karena mungkin kisah kita lebih dekat daripada yang kita kira. Suamiku bekerja dari pagi hingga petang. Ia jarang berada di rumah. Dan setiap kali ia pulang, aku selalu memastikan semua sudah rapi. Makanan sudah tersedia, rumah dalam keadaan bersih. Aku ingin ia melihat bahwa aku berusaha. Bahwa aku tidak main-main menjalani peranku. Namun ada hal yang tidak pernah bisa ia lihat. Rasa perih yang kutahan di dalam dada setiap hari. Perasaan terasing di rumah yang seharusnya menjadi tempatku pulang. Luka yang tidak bisa kubicarakan, karena jika kubuka, aku takut dianggap berlebihan. Setiap malam sebelum tidur, aku sering menatap langit-langit kamar sambil berbisik dalam hati. Aku kuat, aku bisa. Ini hanya ujian. Ini pasti akan berlalu. Aku mencoba bertahan dengan harapan bahwa suatu hari mereka akan menerimaku. Bahwa suatu hari aku akan dianggap bagian dari rumah ini, bukan sekadar orang asing yang kebetulan tinggal di dalamnya. Namun waktu tidak selalu memihak pada mereka yang diam. Kadang, diam justru membuatmu semakin tidak terlihat. Aku melakukan semuanya dengan tulus, namun semakin lama, kehadiranku justru seperti tidak dianggap. Semua keputusan tetap berada di tangan orang lain. Semua pertimbanganku dianggap tidak penting. Suaraku tidak pernah benar-benar didengar. Ada suatu hari ketika aku berdiri di dapur, mencoba memasak makanan yang menurutku bisa membuat mereka senang.
Aku memilih bahan terbaik. Aku memasak dengan hati-hati. Aku berharap kali ini aku bisa membuat mereka tersenyum. Namun saat makanan itu tersaji, yang kudengar hanya kalimat dingin yang menusuk seperti pisau. Masakanmu masih belum seperti yang biasa kami makan. Kurang ini, kurang itu, seharusnya begini, seharusnya begitu. Dan aku hanya bisa mengangguk, menelan kata-kata yang ingin keluar, menyembunyikan rasa sakit yang tiba-tiba memenuhi dadaku. Sahabat Bunda, jika kamu mendengar ini dan merasa pernah berada di kondisi yang sama, tuliskan di komentar dari mana kamu berasal. Aku ingin tahu, apakah ada banyak perempuan di luar sana yang juga sedang memendam luka yang sama sepertiku. Aku tahu, mereka mungkin tidak bermaksud melukaiku. Namun terkadang, cara bicara yang dingin, tatapan yang menghakimi, dan sikap yang tidak memberi ruang, bisa membuat seseorang merasa sangat kecil. Aku merasa seperti tidak pernah cukup, tidak pernah benar, tidak pernah layak. Yang lebih menyakitkan lagi, ketika aku mencoba bercerita kepada suamiku, aku hanya bisa mengatakannya sedikit demi sedikit. Karena aku takut ia merasa terbebani. Aku tidak ingin membuatnya berada di posisi sulit antara istri dan keluarganya. Aku mencoba melindunginya, meski itu berarti aku harus menelanjangi hatiku sendiri dan membiarkannya terluka sendirian. Aku sering berkata pada diriku sendiri bahwa aku harus bertahan demi rumah tangga ini. Bahwa aku harus kuat demi suamiku. Bahwa aku harus menelan semua rasa perih ini demi sesuatu yang lebih besar. Aku menaruh harapanku pada keyakinan bahwa kesabaran suatu hari akan membuahkan penerimaan. Namun semakin lama, aku justru mulai kehilangan rasa bahagia. Aku mulai kehilangan tawa yang dulu mudah keluar dari bibirku. Aku mulai kehilangan semangat menjalani hari. Hidupku terasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya. Setiap hari kulalui dengan langkah yang berat, seolah tubuhku bergerak, tetapi jiwaku tertinggal di belakang. Ada kalanya aku duduk sendirian di kamar, mendekap lututku erat-erat, dan bertanya pada diriku sendiri. Apakah ini yang disebut berbakti? Apakah ini yang disebut sabar? Apakah aku memang harus merelakan diriku terluka demi bisa disebut menantu yang baik? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, aku langsung menekannya kembali. Karena aku takut terlihat seperti istri yang lemah. Aku takut dianggap tidak tahan uji. Aku takut dicap tidak tahu diri. Maka aku memilih tetap diam. Aku memilih tetap tersenyum. Aku memilih tetap bertahan. Hingga suatu hari, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi rasa sakit yang menusuk tiba-tiba, melainkan rasa hampa yang pelan-pelan menguasai diriku. Aku tidak lagi marah. Tidak lagi tersinggung, tidak lagi membela diri. Aku hanya merasa kosong. Saat itulah aku mulai sadar bahwa kesabaranku bukan lagi ketenangan. Kesabaranku telah berubah menjadi cara lain untuk menyiksa diri sendiri. Aku mencoba melindungi semuanya, kecuali hatiku. Sahabat Bunda, jika kamu pernah berada di titik di mana kamu merasa ada yang perlahan hilang dari dalam dirimu, tuliskan di komentar. Dari mana kamu berasal? Dari mana kamu mendengarkan cerita ini? Karena mungkin ada bagian dari kisahku yang juga sedang ada di hidupmu saat ini. Hari demi hari berlalu, dan aku terus berjalan dengan hati yang semakin lelah. Namun aku tetap berpikir bahwa aku harus bertahan sedikit lagi. Hanya sedikit lagi. Mungkin besok akan lebih baik. Mungkin nanti semuanya akan berubah. Aku tidak tahu bahwa pada suatu malam, hidupku akan berbelok ke arah yang tidak pernah kuduga. Malam ketika kata-kata yang tidak pernah kupinta untuk kudengar akhirnya sampai ke telingaku. Malam ketika kesabaranku diuji bukan lagi oleh sikap, tetapi oleh kenyataan yang paling menohok. Malam itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuatku berhenti sejenak, menatap hidupku dari kejauhan, dan bertanya pada diriku sendiri tentang makna bertahan. Tentang arti kesabaran. Tentang siapa sebenarnya yang sedang kulindungi selama ini. Dan dari malam itulah, perlahan semuanya terasa tak lagi sama. Namun kisah itu akan kulanjutkan pada bagian berikutnya.
Karena malam itu bukan hanya mengubah caraku memandang hidup. Malam itu juga mengubah caraku memandang diriku sendiri. Malam itu datang tanpa peringatan. Langit tampak gelap, udara terasa berat, dan suasana rumah begitu hening hingga setiap bunyi langkah kaki terdengar jelas. Tidak ada suara tawa, tidak ada percakapan ringan, hanya keheningan yang terasa menekan dadaku perlahan. Aku duduk di dalam kamar, memegang ujung kain di pangkuanku, mencoba menenangkan hati yang sejak siang terasa gelisah. Entah mengapa, malam itu aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana rumah terasa asing, seperti ada jarak yang tidak terlihat namun begitu nyata. Suamiku pulang dengan wajah yang lebih dingin dari biasanya. Ia tidak banyak bicara, tidak bertanya apapun, tidak menanyakan kabarku. Ia hanya duduk sebentar di ruang depan, lalu pergi ke ruangan lain tanpa menoleh ke arahku. Dadaku terasa sesak, bukan karena marah, melainkan karena perasaan tidak dipedulikan yang sudah terlalu lama kupendam. Aku ingin bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Namun kata-kataku tertahan di tenggorokan. Aku takut pertanyaanku justru dianggap mengganggu. Maka aku memilih kembali diam, seperti yang selalu kulakukan selama ini. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara langkah kaki. Ada suara pintu yang terbuka, suara kursi yang bergeser, dan percakapan pelan yang terdengar samar. Awalnya aku tidak berniat memperhatikan. Aku hanya duduk memeluk lututku di tepi ranjang, mencoba mengalihkan pikiranku. Namun semakin lama, suara itu semakin jelas, dan hatiku mulai berdebar. Aku mengenali suara mereka. Orang-orang yang selama ini tinggal satu atap denganku. Orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Suara mereka terdengar rendah, namun setiap kata yang terucap terasa berat dan tajam. Aku tidak mendekat, tidak berusaha menguping, tetapi udara seolah mendorong setiap kalimat masuk ke telingaku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mendengar diriku dibicarakan secara terang-terangan tanpa kehadiranku. Namaku disebut, caraku bekerja di rumah disebut, sikapku, gerakku, bahkan caraku bernapas seolah menjadi bahan penilaian. Mereka mengatakan bahwa aku terlalu pendiam. Mereka mengatakan bahwa aku tidak pandai bergaul. Mereka menganggap sikap diamku sebagai bentuk ketidaknyamanan. Bahkan ada yang berkata bahwa sejak aku datang, suasana rumah terasa berbeda. Kalimat itu membuat tubuhku terasa kaku. Tanganku bergetar, hati yang sebelumnya hanya lelah, kini seperti diremas kuat-kuat. Selama ini aku diam karena ingin menghormati. Aku menahan kata-kata agar tidak menyinggung siapapun. Aku memilih untuk menundukkan kepala agar tidak salah bicara. Namun ternyata, semua itu justru dianggap sebagai sikap tidak menyatu. Segala hal yang kulakukan dengan hati-hati justru dinilai sebagai kekurangan. Yang membuatku semakin terdiam adalah ketika ku dengar sesuatu yang lebih menyakitkan. Ada yang berkata bahwa suamiku tampak tidak sebahagia dulu sejak menikah denganku. Kalimat itu mengguncang batinku, seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Aku menutup mulutku dengan tangan, bukan untuk menangis, tetapi untuk menahan napas yang tiba-tiba terasa berat. Aku ingin percaya bahwa aku salah. Dengar. Namun suaranya terlalu jelas, kata-katanya terlalu nyata. Yang paling menyakitkan bukan hanya kalimat itu, melainkan kenyataan bahwa suamiku ada di sana. Ia mendengar semuanya. Ia duduk bersama mereka, dan ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada kata pembelaan, tidak ada pernyataan bahwa aku sudah berusaha. Tidak ada kalimat bahwa setiap hari aku berjuang agar semuanya terlihat baik-baik saja. Ia hanya diam, seolah semua ucapan tentangku adalah kebenaran yang tak perlu dipertanyakan. Di saat itu, aku merasakan sesuatu runtuh dari dalam diriku. Selama ini aku menahan luka agar ia tidak ikut terluka. Aku memilih diam agar ia tidak berada di posisi sulit. Aku menyimpan semua perasaanku, berharap suatu hari ia akan melihat usahaku. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Diamku membuatku terlihat lemah. Kesabaranku membuatku tampak tidak berarti. Aku duduk di lantai kamar dengan tangan yang masih gemetar.
Aku tidak menangis. Tidak ada air mata yang jatuh. Yang kurasakan hanyalah kehampaan yang pekat, seolah seluruh perasaanku tiba-tiba mati. Sahabat Bunda, pernahkah kamu berada di titik seperti ini? Titik di mana hatimu tidak lagi sekadar terluka, tetapi sudah terlalu lelah untuk merasa. Jika kamu sedang mendengarkan cerita ini dari kota, desa, atau sudut rumah manapun, tuliskan di komentar. Ceritakan dari mana kamu berasal, agar aku tahu bahwa aku tidak sendirian melewati perasaan seperti ini. Aku menatap pintu kamar yang tertutup. Rasanya ada jarak yang sangat tebal antara diriku dan dunia di luar sana. Semua yang kulakukan selama ini, segala usaha kecil yang tidak pernah kulisankan, tiba-tiba terasa sia-sia. Aku teringat hari-hari ketika aku mencoba menyesuaikan diri. Saat aku bangun lebih pagi agar rumah terlihat rapi. Saat aku memasak dengan hati-hati. Saat aku menjaga sikap agar tidak ada yang tersinggung. Ternyata semua itu tidak pernah benar-benar dilihat. Mereka menilai dari apa yang tampak. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaanku. Tidak ada yang menanyakan apakah aku baik-baik saja. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik sikap pendiamku, ada hati yang sedang berjuang keras untuk bertahan. Aku tidak menyalahkan siapapun malam itu. Aku hanya merasa hancur karena menyadari bahwa selama ini, aku berusaha membuktikan diriku pada tempat yang tidak pernah benar-benar ingin menerimaku. Suamiku masuk ke kamar beberapa saat kemudian. Wajahnya tetap dingin. Ia duduk, namun tidak berkata apa-apa. Keheningan di antara kami terasa begitu berat. Aku ingin berbicara, ingin bertanya, ingin mengatakan bahwa aku mendengar semuanya. Namun mulutku terkunci. Hanya ada suara hatiku yang perlahan berbisik. Apakah aku salah karena mencoba bertahan terlalu lama? Aku tidak ingin bertengkar, tidak ingin membuat suasana semakin tegang. Maka malam itu aku hanya berbaring menghadap dinding, sementara pikiranku berjalan jauh ke dalam diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar bertanya pada diriku, apa arti kesabaran jika pada akhirnya aku tidak lagi dihargai sebagai manusia? Malam itu menjadi malam paling sunyi dalam hidupku. Bukan karena tidak ada suara, melainkan karena aku kehilangan suara dari dalam diriku sendiri. Hatiku tidak lagi menangis, ia hanya diam. Dan diam itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada tangisan apapun. Sahabat Bunda, jika kamu pernah berada di fase di mana kamu merasa tidak lagi kuat namun tetap harus berdiri, tuliskan di komentar dari mana kamu mendengarkan cerita ini. Karena mungkin, di balik layar kecil yang kamu pegang saat ini, ada jiwa lain yang juga sedang belajar bertahan seperti dirimu. Sejak malam itu, caraku memandang rumah ini berubah. Bukan lagi sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai ruang di mana aku harus menjaga diriku agar tidak semakin hancur. Aku mulai melihat diriku dari kejauhan. Aku melihat betapa lama aku menahan semua rasa, hanya agar semuanya terlihat baik di mata orang lain. Namun di tengah kehancuran itu, ada satu kesadaran kecil yang mulai tumbuh. Kesadaran bahwa aku tidak bisa terus membiarkan hatiku diperlakukan seperti ini. Aku mulai menyadari bahwa sabar bukan berarti membiarkan diriku dilukai tanpa batas. Malam itu bukan hanya mengubah caraku memandang mereka. Malam itu mengubah caraku memandang diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan jujur kepada diriku. Apakah aku masih ingin bertahan dengan cara seperti ini? Pertanyaan itu tidak langsung menemukan jawaban. Namun ia menggantung di dadaku, mengiringi setiap napasku sejak malam itu. Dari sanalah, perlahan, langkahku menuju keputusan terbesar dalam hidupku mulai terbentuk. Dan kisah itu akan berlanjut di bagian berikutnya, ketika akhirnya aku harus memilih antara tetap bertahan dalam luka, atau mulai berdiri untuk diriku sendiri. Sejak malam itu, langkah-langkahku terasa berbeda. Aku masih melakukan semua pekerjaan seperti biasa. Aku masih menyapu halaman di pagi hari, mencuci piring di dapur, memasak dengan hati-hati, dan memastikan rumah tetap tertata rapi. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi semangat untuk bertahan,
melainkan kesadaran bahwa aku perlu mulai menjaga diriku sendiri. Setiap kali aku berdiri di dekat jendela dan melihat keluar, aku sering membayangkan dunia di luar pagar rumah ini. Dunia di mana aku mungkin bisa bernapas lebih lega. Dunia di mana kehadiranku tidak terus-menerus dinilai. Dunia di mana aku tidak perlu merasa seperti tamu di rumah yang seharusnya menjadi tempatku pulang. Namun di sisi lain, hatiku masih dipenuhi rasa bersalah. Aku memikirkan suamiku. Aku memikirkan janji yang kami ucapkan. Aku memikirkan betapa selama ini aku berusaha melindunginya dari rasa tidak enak. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah keinginanku untuk menjaga diriku berarti aku egois? Apakah keinginanku untuk berhenti menahan luka berarti aku tidak cukup kuat sebagai istri? Pergulatan itu berlangsung lama di dalam batinku. Setiap hari aku seperti berjalan di atas jembatan yang rapuh. Di satu sisi ada ketulusan untuk mempertahankan rumah tangga. Di sisi lain ada diriku sendiri yang perlahan menghilang. Sahabat Bunda, pernahkah kamu berada di posisi seperti ini? Posisi di mana hatimu terbagi dua antara bertahan demi orang lain atau menyelamatkan dirimu sendiri. Jika kamu sedang mendengarkan cerita ini dari kota manapun, dari desa manapun, tuliskan di komentar dari mana kamu berasal. Karena mungkin, di balik perbedaan tempat kita, ada persamaan rasa yang sama-sama sedang kita jalani. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian yang tidak pernah selesai. Sikap di rumah masih sama. Tatapan yang menilaimu, komentar yang terdengar ringan namun menusuk, suasana yang selalu membuatku berhati-hati dalam setiap gerak. Hanya saja, kini aku tidak lagi sekadar menahan. Aku mulai memperhatikan diriku dengan lebih jujur. Aku mulai bertanya pada diri sendiri setiap malam sebelum tidur. Apakah aku masih merasa bahagia? Apakah aku masih punya ruang untuk tertawa? Apakah aku masih mengenali diriku yang dulu? Dan semakin lama aku merenung, semakin aku menyadari bahwa aku telah kehilangan terlalu banyak hal dari diriku. Aku kehilangan keberanian untuk berbicara. Aku kehilangan kepercayaan diri. Aku kehilangan rasa aman. Bahkan aku kehilangan keyakinan bahwa aku layak dicintai apa adanya. Suatu pagi, aku berdiri di dapur sambil membersihkan meja. Cahaya matahari masuk melalui jendela kecil, memantul di permukaan lantai yang sudah berkali-kali kusapu. Di momen sederhana itu, tiba-tiba ada pertanyaan yang muncul begitu jelas di dalam kepalaku. Jika suatu hari aku punya anak, apakah aku ingin ia tumbuh melihat ibunya hidup seperti ini? Pertanyaan itu menembus hatiku lebih dalam dari apapun yang pernah kurasakan. Bukan lagi tentang luka yang kuterima. Bukan lagi tentang komentar yang kudengar. Bukan lagi tentang rasa lelah yang kupendam. Pertanyaan itu menyinggung sesuatu yang lebih dalam. Tentang harga diri. Tentang masa depan. Tentang diriku sebagai manusia. Aku sadar, jika aku terus bertahan tanpa suara, aku bukan hanya menyakiti diriku. Aku juga memberi contoh bahwa perempuan harus selalu diam meski hatinya hancur. Dan aku tidak ingin itu terjadi. Sore itu, ketika rumah mulai sepi, aku duduk sendirian di kamar. Aku menarik napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Aku tahu, aku tidak bisa terus menghindar. Aku harus berbicara, bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk pertama kalinya, untuk membela diriku sendiri. Malamnya, ketika suamiku pulang, aku memberanikan diri untuk membuka percakapan. Suaraku pelan, namun kali ini tidak bergetar seperti sebelumnya. Aku mengatakan bahwa aku mendengar apa yang terjadi malam itu. Aku mengatakan bahwa aku tahu diriku dibicarakan. Aku mengatakan bahwa aku sudah lama menahan banyak hal. Aku tidak marah. Aku tidak berteriak. Aku hanya jujur. Aku menjelaskan bagaimana rasanya hidup di rumah ini tanpa pernah benar-benar merasa diterima. Aku menjelaskan bagaimana diamku disalahartikan. Aku mengatakan bahwa aku selama ini bertahan bukan karena aku tidak merasa sakit, tetapi karena aku ingin menjaga semuanya tetap utuh. Namun kini, hatiku sudah terlalu lelah. Suamiku terdiam lama.
Mungkin ia tidak menyangka bahwa selama ini aku menyimpan begitu banyak luka. Ia melihatku, namun baru saat itu ia benar-benar menyadari bahwa di balik sikap tenangku, ada hati yang sudah retak. Percakapan malam itu tidak berjalan mudah. Ada perdebatan, ada ketegangan, ada kalimat yang berat untuk diucapkan. Namun untuk pertama kalinya, aku berbicara sebagai diriku sendiri. Bukan sebagai menantu yang harus selalu mengalah. Bukan sebagai istri yang harus selalu menerima. Tetapi sebagai manusia yang juga berhak merasa sakit dan berhak diperjuangkan. Sahabat Bunda, di titik ini aku sadar bahwa berbicara bukan berarti melawan. Jujur bukan berarti tidak menghargai. Kadang, suara yang selama ini kita tahan justru adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan diri kita. Perlahan, aku mulai menyampaikan satu hal yang sudah lama kupikirkan. Bahwa mungkin, aku dan suamiku perlu memiliki ruang sendiri. Bukan untuk menjauhkan diri dari siapapun, melainkan untuk membangun rumah tangga dengan lebih sehat. Dengan lebih tenang, dengan lebih dewasa, tanpa tekanan yang terus-menerus mengikis hatiku. Keputusan itu tidak langsung diterima. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Banyak perasaan yang harus dijaga. Namun untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi membohongi diriku sendiri. Aku tidak lagi berkata bahwa aku baik-baik saja padahal hatiku terluka. Aku tidak lagi menyebut kesabaranku sebagai kekuatan, padahal diam-diam aku sedang hancur di dalam. Sejak hari itu, aku mulai melangkah sedikit demi sedikit. Bukan sebagai perempuan yang kalah, tetapi sebagai perempuan yang belajar berdiri. Aku belajar bahwa mencintai seseorang bukan berarti harus melukai diri sendiri. Aku belajar bahwa menjadi menantu bukan berarti harus kehilangan jati diri. Aku belajar bahwa sabar bukan selalu soal bertahan, tetapi juga tentang tahu kapan harus melindungi hati. Sahabat Bunda, jika kamu sedang berada di fase di mana kamu menahan banyak hal sendirian, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak salah karena ingin bahagia. Kamu tidak egois karena ingin dihargai. Dan kamu tidak lemah hanya karena suatu hari kamu merasa tidak mampu lagi menahan semuanya. Aku tidak menyesali masa-masa ketika aku mencoba bersabar tinggal di rumah mertua. Dari sana aku belajar banyak hal tentang manusia, tentang perasaan, tentang diriku sendiri. Namun aku juga tidak lagi ingin memaksa diriku bertahan di tempat yang membuatku kehilangan keutuhan hatiku. Malam itu memang mengubah segalanya. Bukan hanya cara mereka memandangku, tetapi cara aku memandang diriku sendiri. Malam itu membuka mataku bahwa ada batas yang harus kujaga. Batas antara kesabaran dan pengabaian terhadap diri sendiri. Dan sejak saat itu, hidupku perlahan tidak lagi sama. Bukan karena aku membenci masa laluku, melainkan karena aku akhirnya mulai memilih diriku sebagai bagian penting dari hidup ini. Sahabat Bunda, jika ceritaku hari ini menyentuh bagian dari hidupmu, tuliskan di komentar dari mana kamu mendengarkan kisah ini. Bagikan kotamu, desamu, tempatmu berdiri saat ini. Karena mungkin, di antara ribuan pendengar lain, ada jiwamu yang sedang mencari kekuatan untuk mengambil langkah yang sama. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi cerita, tetapi juga pengingat bahwa setiap perempuan berhak merasa dihargai, berhak didengar, dan berhak memperjuangkan dirinya sendiri tanpa rasa takut.